Permisi Ibu. Silakan duduk. Oke, sebelumnya ada apa ya Mbak? Yang ini kan yang datang ke sini. Kayaknya kemarin juga Mbak sudah WA Ibu ya? Iya benar Bu. Jadi kan saya punya ini Bu, kayak masalah belajar saya tuh, menurut saya tuh dalam belajar tuh malas banget gitu Bu. Kalau mengerjakan tugas tuh malas, jadi saya menghubungi Ibu, saya pengen konseling sama Ibu supaya masalah belajar saya ini bisa teratasi. Jadi Mbak Alina ini apa ngerasain kalau mau ngerjain tugas contohnya gitu ya, ngerjain tugas atau baca-baca materi itu males ya. Sebelum berlanjut ke konselingnya, Ibu bakal tanya dulu nih, sebelumnya Mbak Alina udah tahu belum sih apa itu konseling? Sedikit tahu Bu, karena saya juga pernah konseling. Jadi yang saya tahu konseling individu itu nanti kliennya bercerita tentang masalah dia, terus bercerita dengan Ibu gitu. Kurang lebihnya seperti ya Mbak. Nah, Mbak Wen bisa cerita ke Ibu juga secara terbuka. Kemudian Mbak Wen nggak usah takut rahasianya Mbak Wen terbuka, karena udah dijaga. Kemudian Mbak Wen juga bisa bercerita secara terbuka gitu. Mbak Wayan bisa bercerita secara sukarela juga. Dan Mbak Wayan datang ke sini kemauan sendiri atau paksaan? Kemauan sendiri. Berarti sukarela ya? Iya. Oke, makasih kalau gitu. Coba Mbak Wayan ceritakan masalahnya lebih detailnya lagi. Jadi kalau misalnya ada tugas nih Bu, ada tugas tuh, kalau dalam mengerjakan tugas itu aku tuh malas banget gitu loh Bu. Misalnya ada waktu senggang, itu bisa digunakan untuk mengerjakan tugas kan, tetapi saya udah niat, cuman kok mau ngerjain tugas tuh rasanya malas banget gitu. Terus juga kalau mau belajar walaupun nggak ada tugas nih, kan kita harus belajar nih setiap harinya. Kalau ada tugas belajar. Jadi kalau malam itu ada waktu senggang juga setelah pulang kuliah nih, mau belajar tapi kok mikirnya gini, gimana ya, pulang kan sore nih Bu, jadi sore itu ini selesai, setelah mandi saya nanti belajar lah gitu kan saya, tapi kok ternyata setelah mandi saya makan dulu terus main HP, nggak jadi belajar. Gitu, kerjain tugas juga gitu Bu. Nanti jam segini saya harusnya kerjain tugas nih, tapi nyatanya saya jam segitu masih mainan HP gitu. Jadi tugasnya itu seharusnya sebelum deadline, jadinya pas deadline baru ngerjain gitu. Tapi Mbak Wayan merasakan kalau faktor yang menyebabkan malasnya Mbak Wayan dalam belajar itu apa? Dari ini sih Bu, kalau menurut saya sendiri kayak belum bisa memanfaatkan waktu yang baik gitu. Kemudian sedikit tambah dari ini, menurut Ibu salah satu faktornya juga handphone itu, gadget itu. Kalau apa ya, kita kan kayak hawa nafsu lah ibaratkan. Ketika kita sudah punya keinginan tersebut, kita harus bisa membatasi. Jadi posisinya Mbak Wayan kepengen ngerjain tugas terus malah pegang HP. Kalau enggak, pasti kan tugas itu berdampingan sama HP. Jadi kan mau nggak mau Mbak Wayan pegang HP. Nanti
kebablasan Mbak Wayan. Nah, itu seharusnya menurut Ibu, Mbak Wayan bisa membatasi diri untuk jam sekian nih, sekian menit nih pegang HP-nya, maksudnya buka aplikasi ininya, kayak WhatsApp-nya, itu cuma beberapa menit aja. Nanti setelahnya balik lagi ke tugasnya, ingat sama tugasnya lagi. Kayak Mbak Wayan harus bisa nguatin, kayak ngeruntuhin deh keinginan males kemalasannya Mbak Wayan itu, gimana pun caranya, karena cuma diri kita sendiri yang bisa ngalahin rasa males itu. Mungkin ada Mbak Wayan yang ingin diceritain lagi. Kalau yang dari Ibu tadi kan bisa membatasi nih, misalnya sampai berapa menit gitu. Setelah itu kita mengerjakan tugas gitu. Nah, saya juga pernah berpikir seperti itu. Jadi gini, main HP-nya 10 menit aja lah gitu kan. Nanti setelah itu ngerjain tugas. Tapi tetap ini Bu, kok rasa malas itu masih timbul. Jadi saya kadang bingung gimana sih biar hilangnya rasa malasnya. Jadi menurut Ibu juga mungkin cara belajar Mbak Wayan bisa nggak kalau belajar itu sambil dengerin musik kayak gitu contohnya? Ya suka Bu, suka bisa kalau musik. Nah itu kan bisa, karena kan juga anak itu kan beda-beda, kadang belajarnya dengerin musik malah bisik gitu. Kalau menurutnya Mbak Wayan itu bisa ngebantu ngembangin moodnya Mbak Wayan biar nggak males juga, itu bisa dilakukan juga. Terus kemudian suasana belajarnya kayak mungkin di rumah bising atau di rumah terlalu sunyi, atau Mbak Wayan suka kesunyian, Mbak Wayan bisa nyari tempat yang sunyi atau yang ramai, kayak mungkin di perpus juga bisa ada temennya gitu. Mungkin di dalam kamar juga kalau pengen yang sepi, mungkin di rumahnya juga lagi sepi, atau intinya suasana belajarnya yang menurut Mbak Wayan itu nyaman buat Mbak Wayan belajar. Itu kalau menurut Ibu, karena belajar itu kan sangat penting ya, apalagi sekarang sudah semester berapa nih Mbak Wayan? Semester 5. Nah, udah semester 5, jadi harus ditingkatin lagi semangatnya. Kemudian sebentar lagi kan juga sudah nyusun skripsian tuh, jadi kayak apalagi skripsian itu tuh kayak menurut anak-anak itu berat banget ya, jadi ya mau nggak mau harus bisa gitu loh ngerjain skripsi itu. Ya menurut Ibu kayak gitulah ya, tapi Ibu berikan lagi ke Mbak Wayan karena itu dari pribadi keinginan Mbak Wayan sendiri, dari diri Mbak Wayan sendiri. Menurut Ibu caranya seperti itu. Nah, ada sih kalau mungkin Mbak Wayan, gimana dengan Mbak Wayan sendiri? Jadi hal yang sebaiknya saya lakukan itu mulai bisa mengontrol diri saya untuk kalau emang membataskan waktu untuk main HP ya harus diikuti batasan itu. Terus mulai mencari tahu nih saya nyaman belajar di mana, juga gaya belajar saya itu seperti apa. Mungkin bisa belajar kelompok juga, belajar bareng-bareng gitu. Udah sih, menurut Ibu itu aja. Menurut saya jadi tahu nih apa yang harus saya lakukan. Kalau begitu saya pamit. Terima kasih ya Bu atas konseling hari ini. Saya bisa paham nih apa yang harus saya lakukan, terus kedepannya saya harus bagaimana. Saya juga terima kasih ya buat Mbak Wayan sudah mau datang untuk berkonsul dengan Ibu. Besok kalau seandainya cara Ibu mungkin bisa diterapkan sama Mbak Wayan dan sudah ada perubahan ataupun belum, Mbak Wayan bisa hubungi Ibu, mungkin ada yang ingin diceritakan lagi. Aku juga terima kasih.
Saya pamit ya Bu. Iya. Hati-hati ya. Ya, Bu.